Kencan ini terlalu sederhana. Apa? Setidaknya harus cium dong. Maaf. Butuh ciuman. Gila ya? 5 kali lipat. Sudah cium, sekarang mulai, mode siaran langsung tanpa celah. Ini bagus, tanpa celah. Semua dapat tambahan ayam, diterima. Selesai. Wei-an, aku mau bicara denganmu. Soal batasan kencan. Kamu ini cabul ya? Kenapa kamu tidak mengetuk pintu sebelum masuk kamarku? Kalau aku mengetuk pintu sebelum masuk, apa aku bisa melihat ini? Apa maksudmu ini? Kamu sedang merusak citraku. Apa maksudmu ini? Ini sedang merusak citraku. Kenapa layarnya hitam? Direktur, di sini peralatan monitor kami mengalami gangguan. Cepat perbaiki. Apa yang kamu lakukan? Si hai pasti akan menjadi milik Tuan Muda. Jangan sampai menyinggung Tuan Muda, mengerti? Pangeran naik tahta. Kamu memang lebih banyak baca dan tahu banyak, lulusan double first class. Bukankah kamu juga lulusan double first class? Aku penari di bar. Ini bisa dibilang sebagai hukuman untuk semua perilaku tidak sopanku padamu hari ini. Hukuman yang setara. Setuju? Untuk sementara setara. Tapi aku benar-benar harus menyatakan uang padamu. Di masa depan, kencan antara kita berdua harus benar-benar sesuai dengan kontrak. Aku benar-benar tidak ingin ini terjadi lagi. Seperti ini. Atau kejadian seperti ini. Kejadian yang menghina martabatku seperti ini. Jika hal seperti ini terjadi lagi, kontrak tidak berlaku. Oke? Jangan lupa bayar aku. 2S. Hei, mereka berdua tinggal bersama, mereka bertiga. Bagus. Kalian, hari ini bisa selesai. Direktur, kami sudah menyelesaikan pekerjaan terjemahan. Silakan Anda tonton. Aku tidak ingin menikah, boleh saja. Bisa punya anak? Tidak bisa. Dengan orang lain, jika memang harus aku yang melahirkan, saya sarankan memilih waktu hari ini. Dan waktu yang begitu tepat. Ada APA?
Saya sudah meluncurkan beberapa paket, kamu bisa. Paket, Direktur, saya yakin dia bilang paket. Ya. Coba jelaskan secara singkat. 9,98 juta, bisa punya 4 anak. Beli 4, gratis 1. Saya lihat paket menikmati masa tua ini juga bagus. 6.98 juta. 3. Kalau budget. Paket kebahagiaan keluarga, 18,88 juta, 8. Kalau begitu, satu saja. 9.98 juta. Ingat, malam ini transfer uangnya ke saya. Anak ini, kenapa tidak memilih? Yang 18,88 juta itu, punya 8 anak. Kamu anggap perempuan itu babi? 8 anak. Bakayar lebih cocok. Apa-apaan ini? Kalian pulang saja. Ya. Tunggu sebentar. Lantai 28, terima kasih. Katanya direktur baru itu ganteng banget. Beneran super ganteng, karena dia. Saya sudah kumpulin 10 majalah, 10. Nah, makanya saya gak dapat satu pun. Ternyata semuanya kamu ambil. Semiopada Barabat, tahu. Kamu juga dapat, kan? Cepat suruh dia cetak lebih banyak. Toilet di ujung desa udah kehabisan tisu. Cepetan, jalan. Lantai 28. Ini kok email bahasa Prancis semua. Terlalu menganggap saya hebat. Tolong sebelum pulang hari ini, serahkan semua jadwal kerja. Untuk 4 kuartal ke depan dengan tepat, semoga beruntung. Jiali Lue. Aduh, Jiali Lue ini masih manusia bukan sih? Kok rasanya dia sengaja nargetin kamu? Apa kamu? Mana ada kehormatan buat nyinggung dia? Jangan-jangan, direktur galak jatuh cinta padamu, mulai dari kesalahpahaman yang dibuat-buat. Dari email Prancis, sampai kapal pesiar Prancis. Road Attacker. Mulai bersatu. Saya sarankan kamu uninstall aplikasi Novel Tomat. Balas dendam direktur ini keterlaluan, cuma bercanda doang. Aku hanya memberikan hukuman kecil pada karyawanku. Apakah kekhawatiran direktur utama sudah hilang? Tentu saja, dengan aktingku yang sempurna. Bisa menipu semua orang. Tim pengawas pacaran sudah siap? Operasi pengawasan. Anakku ini terlalu pandai berakting. Bermain sandiwara bukan hal sulit baginya, kecuali dia bisa bertahan kencan dalam jangka panjang. Kalau tidak, jangan mudah percaya padanya. Waktu. Tentukan 3 bulan dulu. Hanya 3 bulan. Jahe tua memang lebih pedas. Sudah menyelesaikan semua pekerjaan yang kau tugaskan. Cepat sekali. Bagaimana efisiensinya? Data jelas, logis, kemampuannya bagus. Dia beruntung. Orang yang berkompeten. Bisa berbuat semaunya di sini.
Halo, Sintong. Jam 7 malam. hari ini tidak bisa, aku sangat lelah. Gaji double. Kirim waktu dan lokasinya, aku segera datang. Halo, ada apa? Malam ini jam 7:30, bantu aku sekali lagi, ya? Tidak bisa, aku ada kerja sampingan jam 7 malam ini. Upahnya double, oke? Terakir kali, tolonglah sayang. Gaji double? Tidak masalah, malam ini lanjut. Waktu berakting. Halo. Maaf sayang, aku terlambat. Kamu, ini mau apa? Bukannya ada agen pacaran? Belum datang. Tidak apa, anggap saja hadiah dariku. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau hari ini kita berdua mencoba? Kencan di ruang tertutup? Apa itu kencan di ruang tertutup? Kamu benar-benar tidak merasa takut? Aku tidak pernah takut. Pada hal-hal yang tidak nyata. Sangat bagus. Selanjutnya, kamu ke kiri, aku ke kanan, kita bertemu di titik akhir. Harus berpisah? Tentu saja, kita berdua punya misi masing-masing. Seru banget, semoga sukses ya. Aku duluan ya. Meja nomor 2. Anda siapa? Kakak kelas. X Ian Tong. Masa muda setiap orang adalah sebuah film. Ini adalah filmku. Apa film ini belum berakhir? Bertahun-tahun kemudian, pria dan wanita itu bertemu lagi secara tak terduga. Direktur, si wanita sepertinya selingkuh dari tuan muda. Diam-diam kencan dengan orang lain. Sepertinya tuan muda punya saingan. Mau kamu hajar dia? Jangan bergerak. Cewek keren pasti punya banyak yang naksir. Pas banget buat Wen Peian. Tambahkan sedikit tekanan. Jadi, kostummu ini buat mengacaukan kencan buta ini? Sebenarnya aku kesini buat kencan buta juga karena permintaan orang tua. Aku sendiri nggak setuju dengan pernikahan bisnis kayak gini. Tapi nggak nyangka, kita bakal ketemu lagi dengan cara kayak gini. Aku juga nggak nyangka. Udah 7-8 tahun nggak ketemu ya? 8 tahun. Kita sudah 8 tahun nggak ketemu. Makin cantik aja. Bukannya janjian bareng? Ini bakalan seru nih.
Bos Wen, barang yang kamu pesan udah sampai. Aku butuh penjelasan. Ke toilet terus ketemu kenalan. Kebetulan banget kan? Ya udah. Yang kesin, keluarganya. Ngejodohin dia lagi sama orang lain. Gak sadar ya? Sekitar sini penuh agen pengawas kencan. Di mana? Mau pesan apa, Pak Bu? 2 sayuran biasa aja. Saya yang pilihkan ya. Boleh, boleh, boleh. Maaf banget ya. Aku kurang hati-hati. Gimana nih? Lagi pula ini semua palsu, kan? Kamu tidak peduli? Bagaimana orang melihatku? Apa maksudmu? Dengan pesonaku, wanita milikku. Mana mungkin diam-diam berkencan dengan pria lain? Kamu peduli pada poin ini? Baiklah, baiklah. Kamu si klien, kamu yang menentukan. Aku bahkan curiga jangan-jangan Howie kurang menembak satu matahari. Sekarang membuatmu terlihat begitu bersinar. Kamu begini mudah lepas kendali, aku Wen Feian. Tidak pernah melakukan hal di luar kendaliku. 1 menit. Beri aku 1 menit, aku akan menyelesaikannya. Maaf ya. Itu siapa? Dia sahabat karibku yang lain jenis, paham kan? Jadi pertama kali ketemu kamu, dia agak nervous. Bisa kamu anggap dia punya fobia sosial, jadi agak kaku. Memang agak kaku ya? Aku kasih tahu rahasia, dia baru putus cinta, sangat menyedihkan. Jadi kemana-mana harus ikut aku. Aku juga takut dia kenapa-napa. Kalau begitu senior, hari ini anggap saja. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Cuma nambah 1 sumpit saja kok. Sial, si pihak ketiga mendekati tuan muda. Bukan itu maksudnya. Direktur, kita perlu bantu? Tidak perlu. Urusan seperti ini, biar dia yang atasi sendiri. Diterima. Sintong sudah cerita tentang hubungan kalian berdua. Kamu sudah tahu? Sangat menyesal mengganggu kencan kalian. Jika tidak keberatan, kita bisa makan malam bersama. Kurasa, ini tidak perlu. Boleh saja. Memang pantas tuan muda, ketahanan diri begitu baik, sampai bisa duduk harmonis dengan pihak ketiga. Lin Xiang. Aku dan Sintong dulu satu alma mater. Anda siapa namanya? Awen. Panggil saja dia Awen. Awen. Ayo. Sayang. Kue favoritmu. Tuan muda sedang menyatakan kedaulatan pada pihak ketiga. Enak banget. Sebenarnya aku sangat iri padamu. Yaitu, tidak perlu mempedulikan pandangan dunia. Bisa hidup sesuai keinginan sendiri. Sintong memberitahumu banyak ya? Sedikit. Ya, cuma sekadar menyebutkan. Tetap harus pakai acting biar bisa lolos. Juga akan menghadapi banyak tekanan dari orang tua, kan? Kita adalah tipe orang yang sama. Tidak. Agak berbeda juga. Ya. Ada. Ini, mungkin Anda sedikit salah paham. Aku masih cukup tradisional. Tapi itu tidak menghalangi aku untuk menerima keberagaman dunia. Atau kita makan dulu saja, aku sudah agak lapar. Ya. Makan, makanan sudah dingin, cepat, makan. Hubungan bertiga yang harmonis seperti ini, baru pertama kali kulihat. Mereka bisa rukun, ini agak aneh. Apa aku harus mengatur sesuatu? Kamu, beritahu Oyulu, suruh dia menemuiku. Ya. Malam ini sangat menyenangkan, bisa makan malam bersama 2 anggota keluarga. Keluarga. Satu keluarga. Awen, yang lalu bayarlah berlalu. Dengan ditemani Sintong. Percaya kamu akan segera menemukan kebahagiaan seperti dulu. Dia tidak membuat masalah saja sudah bagus.
X I and Tong. Kita masih bisa ketemu lagi kan? Tentu saja senior, kita bisa janjian kapan saja. Semoga kamu segera menemukan orang yang lebih layak. Dadah. Seniormu. Benar-benar orang yang aneh ya. Bayar ya kalian berdua. Berapa? 18.000. Bi berapa? 18.000. Kak, kami cuma pesan 2 sayuran. Kacang polong Spanyol, bambu putih Jerman, kentang Prancis. Saya ulangi sekali lagi. Di kontrak hanya tertulis tidak boleh pacaran. Tapi dengan uang yang kamu berikan, belum cukup untuk membeli semua waktuku. Kamu sangat cinta uang ya? Salah, bukan cinta uang, tapi uang bisa memberiku rasa aman. Agar bisa cepat selesai, dan aku bisa menikmati sisa hidupku. Kenapa usia 36 tahun? Karena di industri internet, usia 35 tahun adalah usia pensiun resmi. Hukum negara mana yang kamu maksud? Algoritma. Dingin sekali. Aku harap kamu tidak akan demi uang. Dan target aneh tanpa batas kerja sama. Sayang sekali, batasnya sangat rendah. Seberapa rendah? Sekelompok otot perut yang rendah. Menutupi kaca spion. Semua jadwal hari ini ada di Kafe. Ya. Aku lihat kamu terlalu lelah akhir-akhir ini, jadi hari ini. Semua klien dikumpulkan, dibuat janji bersama, untuk efisiensi. Bagus, anak yang bisa diajar. Oke. Oh lu. Bagaimana menurutmu tentang pacar Wen Peian? Bagaimana? Lumayan bagus. Tidak. Menurutku gadis ini terlalu suka bermain. Aku harap Wen Peian bisa berkenalan dengan lebih banyak gadis. Pak Direktur, ada yang perlu saya lakukan, silakan perintahkan. Kamu tidak akan mengkhianatiku kan? Sama sekali tidak. Menghadapi direktur tidak bisa tidak setia. Menghadapi saudara juga tidak bisa tidak adil. Sejak dulu setia dan adil sulit dipenuhi. Jadi hanya bisa menggunakan nama bisnis untuk kencan buta. Ini adalah Lin Mei, pendiri minuman teh warna-warni. Ini adalah Wen Peian, CEO grup Sihai kami. Kesanmu sangat berbeda, hanya mendengar namanya. Aku kira akan seperti ayahku yang matang dan stabil. Aku sangat suka minuman perusahaanmu, boboji bobo lembut kenyal. Es mangga kenyal ki. Kalian berdua ngobrol dulu, aku mau menelepon. Kalau kamu pergi siapa yang mencatat rapat? Perlu dicatat juga? Ya, tidak nyaman? Aku punya perekam suara di sini. Kalian bicara dulu. Halo Direktur, kencan butanya sudah dimulai. Baik. Aku sangat curiga Wen Peian sedang berakting di depanku, Paman. Hei tidak seberani ITU. Apa kalian bersekongkol menipuku? Aku bersumpah. Peian benar-benar sedang pacaran. Baiklah. Aturkan sebuah sandawara untukku. Aku ingin melihat reaksi asli mereka. Sekarang juga kamu bisa mengajak Kesin ke kafe. Ini akan berbahaya kan? Benar. Justru ingin membuat kejadian. Katanya kamu belum pernah punya pengalaman pacaran, ya? Kamu zodiak apa? Apakah ini akan mempengaruhi kerjasama kita? Sebenarnya, aku hanya ingin menemukan seseorang yang memiliki ikatan batin denganku. Prinsipku adalah kebebasan dan keterbukaan. Jika kebutuhanku terpenuhi, aku pasti akan menjaring lebih luas, membangun lebih banyak kerjasama. Kita berdua bisa mendapatkan keuntungan. Kenapa tidak? Bersemangat, maju, inovatif, berjuang. Inovatif? Maksudnya APA? Berani membuang yang lama, menyambut yang baru. Suka yang baru, benci yang lama dong. Kita berdua. Bebas. Terima kasih atas kejujuranmu. Ujian. Ini bukan pujian. Anda baik-baik saja? Kamu jangan mendekat.
Kurasa nilai-nilai kita tidak cocok. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Klien macam apa yang kamu cari hari ini? Mereka yang bermasalah atau kamu yang bermasalah? Ini, cara bersosialisasi unik pengusaha muda modern. Kamu juga harus mengubah cara negosiasimu. Mana ada yang langsung bicara kerja sekarang? Izinkan aku memperkenalkan, ini Wen Peian, Direktur Grup Sihai kami. Tamu dari jauh Yue Cheng, ibunya adalah pendiri Epoch. Halo, Hello Wen Peian, kurasa. Kamu lebih tampan dari foto. Dan ototmu terasa kokoh, apa kamu rutin olahraga? Sepertinya ada polisi yang memberi tilang di luar. Aku harus mengurusnya dulu. Pak polisi. Aku sudah sampai. Kamu di mana? Target sudah muncul. Aku punya pertanyaan. Kalau kamu pergi traveling, suka kemana? Aku sih, lebih suka ke Australia, pantai emas di sana. Sangat indah, banyak orang yang tidak pakai baju loh. Hanya orang yang percaya diri dengan tubuhnya yang berani ke pantai itu. Menurutku, kamu sangat cocok. Dia ternyata sedang kencan. Bukan, kita ini pasangan palsu, kok jadi serius ya? Sadarlah kamu. Apa yang terjadi? Oh begitu, jadi dia mengajakku untuk berakting. Halo, maaf terlambat. Siapa nih cewek cantik? kamu kok di sini? Aku sengaja datang cari kamu. Kamu, Aku pacarnya. Sedang meeting dengan klien, hati-hati. Klien? siapa kliennya? Bukannya kamu datang untuk bahas brand masuk? Aku datang untuk blind date. Kok live-nya ada musiknya? Biar lebih dramatis. Aku sengaja kasih musik di live-nya. Blind date? Diam-diam kencan sama cewek lain di sini? Terus aku dianggap apa? Toybi! Kasihan tuan muda, 3 detik saja. Drama banget ini. Nggak kayak acting beraninya. Nah, mantap itu kabarnya. Memang ganteng sih. SIS, aku nggak akan jadi orang ketiga. Jelaskan, ada apa ini? Kamu ngapain? Aku ngapain? Kamu kesini? Aku. Bukannya kamu yang suruh aku ke sini? Kapan aku suruh? Saran aku, gerakannya jangan berlebihan. Banyak yang lihat. Gak nyangka. Jangan-jangan. Kamu sama sekali nggak tahu. Hari ini kamu ada blind date sama cewek lain di sini? Bajunya sama kayak waktu ketemu aku pertama kali. Aku nggak tahu. Kamu harus mikir baik-baik. Kenapa semua ini bisa terjadi hari ini? Aku benar-benar marah. Akibatnya sangat serius. Aku pergi. Oh Ulu. Kamu jelaskan padaku, sebenarnya apa yang terjadi hari ini? Sebenarnya, aku sudah mengatur beberapa tamu yang cukup penting untuk perusahaan. Tamu penting? Aku kasih kesempatan sekali lagi. Bicaralah dengan baik.
Ini diatur oleh direktur, aku melayani dua majikan. Jangan sampai kamu mengkhianatiku. Kalau kamu menjodohkanku lagi, besok langsung ke live streaming. Teriak, goyang kepala, dan berdansa, dan juga semua catatan rapat hari ini. Malam ini kirim email padaku. Aku akan lakukan apa saja. Asal jangan mengkhianatiku. Oh Ulu sudah memberitahuku. Bukannya sudah janji tidak mengkhianatiku? Ayah, kalau tidak percaya padaku, bisa langsung konfrontasi denganku. Kenapa harus melakukan hal-hal kecil seperti ini? Aku minta maaf untuk tindakan ceroboh sebelumnya. Ulu, dia yang menawarkan diri untuk membuktikan. Dia tidak salah. Kapan aku menawarkan diri? Berarti salahku dong? Tidak. Kamu juga tidak salah, salahnya adalah ketahuan olehmu. Kalau tidak, ini adalah rencana yang sangat sempurna. Sudah. Besok adalah hari yang baik. Aku dan ayahmu ingin bertemu calon menantu ini. Ajak dia pulang, makan bersama. Bagaimana? Apa? Makan keluarga? Aku tidak mau. Apa? Makan keluarga? Aku tidak mau. Kay Aksayan, ayahmu akhir-akhir ini bagaimana? Ayahku? Tetap seperti biasa. Aku ingat, terakhir kali bertemu denganmu. Kamu masih SMP kan? Benar-benar berubah banyak, dengar dari Pei-an. Kalian berdua akur ya? Dia tidak nakal kan? Tidak, kami berdua saling menghormati. Sejujurnya, sejak dia lahir, aku hampir tidak pernah mengurusnya, juga tidak terlalu memperhatikan rumah ini. Sayang, gelas susu ini kamu tidak bisa meminumnya. Susu ini mengandung gluten. Bukankah kamu alergi gluten? Berikan yang ini padaku. Kamu minum yang ini. Pei-an akan merayakan ulang tahun minggu depan. Kalian, ada rencana apa? Paman, apakah Anda salah ingat? Pei-an masih 2 bulan lagi baru bisa merayakan ulang tahun. Aku sudah diam-diam mulai mempersiapkannya. Sebenarnya aku ingin memberimu kejutan kecil. Kalian berdua lulusan sekolah yang sama kan? Tapi, selama kuliah aku sempat belajar di Italia selama 2 tahun. Keluargaku bergerak di bisnis pakaian, jadi aku ke sana untuk belajar desain busana. Desain busana. Desainer busana favoritmu siapa? Chuan Yu Baoling. Aku suka konsep revolusioner berpakaian baru yang dia usung. Bagus, bagus. Pan. Kalian berdua, jaga hubungan baik ya. Bagaimana penampilanku hari ini? Apa pantas dapat kenaikan gaji? Sejak kapan kamu bisa bahasa Italia? Dulu aku suka menonton film-film Italia. Seperti Fellini, Antonioni. Film-film klasik asli itu tidak ada yang kulewatkan. Tanpa sengaja. Kebetulan sekali, hari ini jadi berguna. Kencan hari ini. Bisa kuhitung 3 kali gajimu. Tidak usah 3 kali, tolong bantu aku sedikit.
Katakanlah. Aku akan membantumu. Ingin meminjam tubuhmu. Apa maksudmu? Maukah kau menikah denganku? Kamu tidak serius sama sekali. Menikahlah denganku. Kamu jelas-jelas tidak suka. Siapa yang melamar dengan menaruh cincin di wajah orang? Coba cara lain. Maukah kau menikah denganku? Ini lumayan menarik. Ingat perasaan ini. Pertahankan. Ini iklan merek besar pertamaku, sebenarnya. Aku ingin mengeluarkan banyak uang untuk menyewa model profesional. Tapi kemudian aku berpikir, ada cowok ganteng sudah di depan mata. Buat apa cari model lagi? Bodoh banget kalau aku nyari model. Aku nggak bisa. Aku nggak mau mukaku kelihatan. Enggak perlu tunjukin muka, ini hutangmu. Baiklah. Maksimal 1 jamnya. 2 jam, deal. Aku mau mandi dan dandan dulu. Lama banget sih? Aku buru-buru nih. Sebentar, sebentar. Lihat apa? Duduk aja di sini, di kursi ini. Katanya buru-buru. Tunggu, aku atur pencahayaan biar lebih keren. Oke. Ini lumayan, oke. Sini, pakai cincin ini dulu. Begini dulu. Bagus nih, iya. Nah gitu, siap-siap. 3. Satu lagi, kamu. Gini, pegang sini. Terus aku peluk sini. Bagus, di sini. Coba lihat. Bagus. Kita foto berdiri lagi yuk. Kamu berdiri. Taruh tanganmu di bahuku. Gini, sini. Jangan gerak, aku cek komposisinya. Oke. Cakep banget. Lihat aku. Lihat mataku. Bayangin, aku ini laporan keuangan perusahaanmu. Untung atau rugi? Untung. Coba yang rugi, rugi banget sampai nggak bisa diselamatkan lagi. Ekspresimu kok sama aja sih? Untung atau rugi buatmu? Sama aja ya. Kalau lihat aku, kamu bayangin aku sebagai apa? Biar matamu penuh kasih sayang. Lumayan nih. Aku lihat dulu.
Lumayan bagus. Lepaskan bajumu, pinjamkan padaku dong. Lalu aku pakai apa? Kamu tidak apa ini. Lalu buat apa aku suruh kamu lepas baju? Badan bagus kayak gini. Harus berani tunjukin. Sangat seksi. Agak tertutup tapi kelihatan. Gini dulu, foto satu dulu. Ayo, siap. Kepalamu hadap ke aku. Ya. Lagi. Bisa juga gini. Tanganmu, pegang tanganku. Tunjukin. Nggak bisa. Nah, gini nih. Ayo. Oke, aku lihat dulu. Kamu beneran jago juga ya? Otodidak, udah bisa pose sendiri. Baiklah, hari ini terima kasih ya. Kamu harus periksa ke dokter tradisional Tiongkok. Kenapa? Tanganmu agak dingin. Pokoknya hari ini terima kasih atas bantuanmu. Aku traktir minum. Nggak usah, hari ini agak capek. Aku mau istirahat dulu di atas. Jangan pergi dong. Kamu gak ngerti ya, minum itu. Istirahat yang paling enak. Ayo. Gelas pertama, untuk merayakan Tuan Wen Pei An. Debut karir modeling yang sukses. Habiskan. Gelas kedua, untuk merayakan pertunjukan kita berdua hari ini. Yang sukses besar. Aku pikir, dengan akting kita berdua. Main di film mata-mata pun nggak berlebihan. Kamu terlalu lambat. Gelas ketiga, Ini minuman keras, bukan air. aku tahu ini minuman keras. Aku toleransi alkoholku tinggi. Kalau kamu nggak kuat, minum sedikit saja. Kelihatan banget kamu nggak kuat.
Tahu nggak, sebenarnya aku punya pacar. Oh ya? Kok nggak pernah dibilang sih? Uang. Uang adalah pacarku. Kamu tahu tidak? Sebenarnya, aku sangat-sangat iri padamu. Aku iri kamu punya ayah dan ibu yang sangat mencintaimu. Ayah ibumu tidak mencintaimu ya? Mungkin tidak. Karena aku tidak pernah bertemu mereka. Tepatnya, sejak aku lahir. Aku sudah dibuang oleh mereka. Aku besar di panti asuhan. Waktu kecil, aku melihat anak-anak yang diajak orang tua mereka. Pergi jalan-jalan, bisa makan enak. Bisa pakai baju bagus, aku sangat iri pada mereka. Jadi, waktu aku 7 tahun, aku merasa aku melakukan hal yang sangat berani. Aku kabur dari panti asuhan. Aku ingin pergi mencari ayah dan ibuku. NAK. Kenapa sendirian? Paman, balikan aku rotia. Aku lapar. Boleh. Aku traktir. Kenapa kamu sendirian di sini? Ayah, ibuku sebentar lagi jemput. Kamu? Aku sengaja kabur dari rumah, sudah 2 jam. Biar orang tua tahu rasanya, pulanglah. Kamu pasti kangen mereka. Aku tidak akan kangen kamu. Sudah waktunya, aku harus pulang. Kamu juga cepat pulang ya. Tentu saja hasilnya sudah jelas. Aku tidak menemukan mereka, karena aku tidak tahu wajah mereka seperti apa. Jangan lihat aku dengan kasihan seperti itu. Aku sendiri merasa masa kecilku cukup bahagia. Aku kasih tahu ya, bukan sombong. Aku ini orangnya pintar. Apapun yang aku pelajari, asal lihat 3 kali. Aku bisa menguasainya, percaya tidak? Percaya. Kamu tidak percaya, sekarang ini masyarakat sangat mementingkan ijazah. Orang seperti aku yang tidak berpendidikan tinggi di masyarakat ini sulit sekali bertahan. Kamu paham tidak? Kalau kamu bilang kamu tidak paham, tapi kamu tidak mengerti, tidak apa-apa. Tapi sejujurnya, aku sangat berterima kasih pada perusahaan tempatku bekerja sekarang. Tidak peduli dengan latar belakang pendidikanku. Tapi belakangan ini, perusahaan kami baru saja memiliki bos baru yang brengsek. Bos baru? Aku kasih tahu ya, si brengsek ini baru saja menjabat, langsung menghancurkan semua rencana yang sudah kukerjakan dengan susah payah. Semuanya dihancurkannya. Dia ngerti apa sih? Perusahaan yang bagus seperti ini, aku sangat khawatir dia baru saja menjabat, lalu menghancurkan perusahaan ini. Pernahkah kamu memikirkan
Mungkin ini adalah pertimbangan setiap orang? Tidak mungkin. Aku tanya kamu, apa aturan dasar pacar? Yaitu, kalau pacar perempuan mengumpat siapa? Pacar laki-laki harus ikut mengumpat. Ayo, ikut aku mengumpat bosku. Si brengsek bodoh. Bosmu. Itu brengsek bodoh. Kurang kencang. Kamu harus lebih keras. Bersamaku, teriakkan dengan lantang. Bosku, brengsek bodoh. Bosmu itu brengsek bodoh. Dia benar-benar brengsek bodoh. Sintong? Wen Pei An sialan. Kau memang binatang. Wen Pei An. Katakan, apa yang kau lakukan padaku tadi malam? Tidak ada apa-apa. Aku minta melihat rekaman CCTV di atap tadi malam. Tidak boleh. Kamu tidak berhak melihatnya. Baiklah, kau tidak mau memperlihatkannya, berarti kau merasa bersalah. Aku bisa melaporkan ke polisi. Aku bisa menggunakan senjata hukum untuk menghukummu. Maaf, Tidak apa-apa. maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku cuci baju kamu ya? Tidak apa-apa. Aku harus bantu kamu cuci, ini tanggung jawabku. Kasih aku kesempatan, aku akan cuci bersih. Sini. Kamu tunggu di sini. Tenang aja, pasti aku cuci bersih. Kamu tunggu di sana. Cepat kok, tunggu di sini ya. Sintong. Sintong, kembalikan bajuku. Sintong. Maaf ya.
Udah cukup? Maaf ya. Sungguh minta maaf, biasanya aku minum gak kayak gini. Baju ini setelah dicuci bersih akan aku kembalikan. Aku sarankan kamu. Kedepannya berhenti minum alkohol. Aku bersumpah, gak akan minum lagi. Gaya berpakaianmu sangat modis. Halo, ada apa? Pagi ini divisi pemasaran kita. Ada rapat bersama Direktur Utama Jali Lue. Aduh, aku lupa. Sekarang aku langsung datang. Aku tahu. Jangan lupa minum obat. Segera sampai. Mau aku antar? Nyaman buatmu? Kamu mau kemana? Gedung Sihai. Makasih ya, udah nggak ingat kesalahan lalu, masih mau ngantar. Ke gedung Sihai buat apa? Kalau kamu nggak nyaman, turunin aja di stasiun MRT depan. Aku bisa pergi sendiri. Gak apa-apa. Kebetulan searah. Kamu belum bilang. Mau ngapain? Aku mau kerja. Bosku, si bodoh, si brengsek. Makasih ya. Malam ini aku traktir makan. Maaf. Kok kamu di sini? Aku. Asisten direktur baru. Ini direktur utama kita. Halo, Pak Direktur. Baik. Hari ini kalian berdua terlambat, jangan diulangi lagi. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi denganmu? Kapan kamu bisa sampai ke perusahaan kami sebagai asisten? Hari pertama kerja, masa percobaan belum selesai. Rapat, cepat. Kamu juga rebut, kan? Cepat suruh dia mencetak lebih banyak. Toilet di ujung desa sudah kehabisan kertas. Bagaimana menurutmu dengan rencana ini? Bisa. Hanya ini ponnya? Maaf. Maaf ya. Presiden datang. Tidak benar, kenapa bos duduk di sini? Ana, Halo semuanya. Hari ini, isi rapat adalah ingin berdiskusi dengan rekan-rekan dari divisi pemasaran tentang pasokan produk Q3 Q4 dan pemasaran. Pertama-tama, tolong bantu kami memperkenalkan pasokan produk. untuk kuartal Q3 Q4. Kami berencana untuk menyesuaikan dengan tema siaran Hari Raya. Meluncurkan beberapa makanan khas. Untuk seri makanan tradisional non-budaya. Kami memilih dari grup pangan Paoda. Zailangbeo dan Xiaomai. Masalah yang begitu jelas, kamu tidak melihatnya? Mengerti. Makanan tradisional non-budaya, ini ide yang sangat bagus.
Ada nilai jual, ada keunikan, dan enak. Aku suka makan. Bodoh ini. Apa yang kamu punya? Selamat pagi semuanya, untuk rencana operasi produk. Aku punya sedikit keberatan. Inikah Jalilwe yang galak dalam bayanganku? Bukankah ini hari pertamamu bekerja? Berani-beraninya berkeberatan. Kamu tahu apa? Makanan matang non-budaya grup Pauda memang bagus. Tapi proses pembuatannya sangat berbeda. Mereka hanya mempertahankan bentuknya, tapi melupakan jiwa yang ada di dalamnya. Jadi usulku adalah ganti dengan yang lain. Tak disangka, orang ini benar-benar melakukan penelitian. Bagaimana menurutmu? Aku sangat setuju dengan ide kamu. Aku berpikir sama denganmu. Ternyata seperti yang kuduga, presiden bodoh ini pasti akan membuat perusahaan. Kalau bicara soal seri dessert, kita akan terus bekerja sama dengan Grab Miji. Tidak bisa. Produk grup Mizi memang pernah laris manis. Tapi seri coklat yang mereka luncurkan belakangan ini, kemasannya biasa-biasa saja dan ketinggalan zaman, tidak cocok dengan citra merek Sihai yang baru saja mengusung tema muda dan menyenangkan. Lagi pula, mereka mengganti krim hewani dengan krim nabati murahan, jadi bagaimana pendapat Anda? Aku juga merasa tidak cocok. Kita bisa ganti ke yang lain, misalnya. How you want dessert? Au Yuan Dessert baru saja menaikkan harga tahun ini. Atau Grab Elysium. Kasus keamanan pangan Lesiong masih berlangsung, kredibilitasnya rendah. Dia berani banget ya, berani ngomong langsung di depan bosnya. Keren banget si kura-kura kecil ini. Kayak anak ayam lemah. Aku juga sudah mengumpulkan ide operasional produk I3Q4. Lainnya, ingin kusampaikan pada kalian. Pertama, pastikan menggunakan krim hewani. Dengan begitu kita bisa mempertahankan sebagian besar pelanggan. Bagaimana? Keren kan? Menurutku, asisten ini lebih keren daripada direktur. Asisten kecil. Kamu nggak merasa dia terlalu banyak bicara? Di grup Sihai kita ini butuh asisten yang blak-blakan seperti dia. Sudahlah, aku nggak paham. Keduanya. Gimana, aktingku lumayan kan? Barusan ada beberapa bagian yang cukup ekstrim. Untung kerjasama kita lancar. Aku nggak ngerasain lancar sama sekali. Kenapa Sintong ada di perusahaan kita? Kamu tahu? Aku nggak tahu. Bukannya sudah kusuruh kamu cari tahu? Aku nggak nemu informasinya. Terus, kenapa kamu nggak mau dia tahu? Kalau kamu ini direktur? Kakak janji, siang ini aku traktir makan enak. Kamu tersenyum. Senyummu aneh banget. Aku tersenyum? Ayah. Bahagia dan mesum. Wen Pei An, aku beritahu kamu dengan pasti. Kamu dalam masalah. Halo. Bagaimana? Pekerja, hotpot buatan sendiri. Ini yang kamu sebut makanan mewah? Ini masih aku tambahkan bumbu. Cepat duduk. Cium, wangi tidak? Sangat wangi, kan? Kamu, kenapa tiba-tiba datang ke grup Sihai kami?
untuk jadi direktur? Bukan, asisten direktur. Keluargamu kan sangat kaya. Aku. Jangan bilang. Biar aku tebak. Pasti ayahmu memberimu tugas. Katakan. Wen Pei An. Kamu harus menemukan pacar. Baru bisa mewarisi bisnis keluarga kami. Jadi, kamu menemukanku jadi pasangan kontrak. Sembunyi di grup Si Hai, belajar, pulang. Ambil alih grupmu. Benar, kan? Benar. Grup Si Hai ini pasti pesaingmu. Kamu datang sebagai mata-mata. Belajar. Utamanya belajar. Kamu datang di waktu yang tidak tepat. Direktur baru kami kelihatan seperti orang yang tidak bisa dibantu. Di sampingnya, kamu tidak akan belajar apa-apa. Bagaimana? Rasanya tidak buruk, kan? Enak saja. Aku. Ada satu hal, ingin minta tolong. Katakan, selama dalam kemampuanku, pasti ku bantu. Kamu kenal Kissing? Yang kamu maksud itu. Selebgram Kissing. Aku ingin kamu bantu membujuk si brengsek kecil itu. Untuk menandatangani Kissing atau berkolaborasi beberapa siaran langsung, bagaimana? Tapi aku dengar dia tinggal di luar negeri lama. Bukankah itu hanya masalah tiket pesawat? Kamu ini sekarang sudah jadi asisten si brengsek kecil. Kalau kamu ada waktu, bantu aku sebarkan kabar ya. Hal ini. Tunggu sebentar ya. Kissing sudah kembali. Ada apa? Si brengsek itu nyari kamu. Kalau gitu, cepat makan. Dia tipe orang yang pendendam, kalau sampai tersinggung, bisa bahaya. Cantik banget, sangat mempesona. Semangat. Apa Wen Pei An tahu aku sudah kembali? Tentu, setiap gerak-gerikmu dia pantau. Pasti dia sangat tegang ya? Soalnya, aku adalah momok kecilnya. Kenapa kembali sekarang? Jangan-jangan mau buat onar lagi? Bagian operasional. Apa sudah mengajukan proposal Ancor baru? Apa ada Kissing di dalamnya? Sekali-kali jangan sampai dia. Tentu saja. Selain itu, kalau Kissing mencoba mengorek informasi darimu, jangan sekali-kali memberitahunya tentang hubunganku dengan Sintong. Presiden Direktur, Xayan Tong. Kenapa sembrono sekali, nggak ketuk pintu? Begini cara menyeduh kopi yang benar, ngerti? Jangan sampai aku harus mengajarimu lagi. Kenapa kamu nggak ketuk pintu? Kenapa nggak ketuk pintu sih? aku buru-buru, maaf ya. Itu, proposal Ancor baru, sudah aku lihat. Aku mau bahas ini, perusahaan kita. Kan mau buka live streaming baru. Konsepnya adalah semangat dan perempuan mandiri. Menurutku, dari semua kriteria ini, Kissing paling cocok. Tapi kenapa Kissing harus dieliminasi? Tolak dia. Menurutku, Kissing nggak memenuhi kriteria sama sekali. Kamu ngerti apa sih? Apa Sintong sudah gila? Sepengetahuanku, latar belakang keluarga Kissing sangat kaya. Tapi selama ini, dia nggak pernah mengandalkan sumber daya keluarganya. Dia berjuang step by step sampai jadi top Ancor seperti sekarang. Nggak bisa cuma disebut sebagai Ancor atau selebgram biasa. Menurutku, Kissing adalah yang paling representatif. Wanita modern. Sudah kubilang. Kissing tidak cocok, mari kita pertimbangkan lagi.
Baik. Aku tanya kamu. Aku. Benar. Aku tanya kamu. Jujur, mandiri, sangat ramah, dan juga imut. Banyak host seperti ini? Tenar bertahun-tahun, tidak ada skandal, tidak ada komentar buruk. Banyak host seperti dia? Penjualan live streaming selalu masuk 10 besar. Banyak host seperti dia? Tapi. Tidak ada tapi, jawabannya sudah jelas, Kissing. Pasti adalah pilihan terbaik. Untuk live streaming Sihai Yuanqi. Saran Sintong patut dipertimbangkan. Menurutmu? Ini semua hanya citra. Benar. Kalian benar-benar mengenalnya? Aku tentu mengenalnya, bos. Aku rasa. Sekretaris belakangan ini juga gila ya? Bukan menurutmu, tapi menurutku. Dalam 3 hari, siapkan proposal host baru. Begitu saja. Rapat selesai. X Ian Tong. Jangan marah. Sintong juga memikirkan perusahaan. Oulu. Bicaralah. Maaf, terlalu asyik. Kissing bilang mau cari aku. Tolong periksa dia, mau buat onar apa lagi. Sekretaris direktur belakangan ini agak kurang ajar. Tapi kamu lebih parah, sudah kubilang tidak akan berhasil. Sok keras kepala, banyak host yang ingin kerjasama dengan kita sekarang. Kenapa kamu terus memaksakan Kissing? Ayo, aku mohon, lepaskan Kissing dan juga aku. Boleh? Sekarang aku hanya punya satu keinginan, yaitu mengikat Jia Lilwei itu di pilar Roma dan membakarnya hidup-hidup. Aku kasih tahu jalan keluar. Harus pindah ke Kissing, dan yang terbakar mati adalah Bruno. Tenanglah. Jia Lilwei ini benar-benar tidak berkelas. Aku tidak percaya tidak bisa menyelesaikannya. Aku tahu mengapa direktur menolak proposalmu. Mengapa? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu harus bersumpah padaku akan hidup sendiri selamanya. Jangan beritahu orang ketiga. Aku bersumpah dengan hidup sendiri 8 keturunan. Tidak akan memberitahu orang ketiga. Apa itu? Kissing adalah adik kembar. Jelilu. Aduh. Tapi wajah mereka tidak mirip. Kembar ada yang identik dan tidak identik. Kamu benar. Kalau begitu, seharusnya kerjasama antara kakak beradik ini lebih lancar, bukan? Keluarga kaya, dalam seperti lot. Bisnis keluarga turun ke anak laki, bukan perempuan. Tapi adik Kissing, dengan usahanya sendiri. Membangun kerajaan, membuat direktur terkesan. Aku mengerti, maksudmu mereka berdua sedang memperebutkan warisan Sihai. Semakin begitu, semakin tidak boleh biarkan si brengsek menang. Dengan pola pikir dan kemampuan segitu, mana bisa menyaingi Kissing? Aku akan bantu putri mahkota naik tahta. Bagaimana kamu tahu sebanyak ini? Karena direktur lama adalah kakek buyutku. Memang bisnis keluarga. Halo Kissing. Maaf mengganggu. Aku sangat menyukaimu, ini hadiah untukmu. Mau tanda tangan? Iya, tapi aku ingin kamu tanda tangan di sini. Halo, perkenalkan. Aku Sintong, staf operasi grup Sihai. Sehai? Aku datang dengan tiba-tiba, ingin mengundangmu menjadi tamu di siaran kuliner Sihai, bagaimana? Pendapatmu? Pasti ini inisiatifmu sendiri. Mana mungkin Sihai mengundangku? Jujur saja.
Proposal ini memang aku buat sendiri. Silakan dilihat dulu, kalau berminat. Aku bisa coba meyakinkan perusahaan. Tidak perlu, terima kasih atas niat baikmu. Aku tidak ingin datang ke Sihai sebagai tamu undangan. Aku mengerti. Aku datang sebagai pemegang saham minoritas Sihai 0,01%. Untuk menyampaikan pendapatku tentang hubungan antara Anda dan Presiden Direktur saat ini. Aku lebih memihak Anda. Aku lebih berharap Anda bisa menjadi pemimpin masa depan Sihai. Kalau kamu sudah menunjukkan niat baik seperti ini, lebih baik aku lihat kontraknya dulu. Baik. Kamu lihat dulu. Wen Pei An. Kenapa ada di ponsel Qixing? Bahkan foto mesra berdua. Qixing. Pernah terlibat kasus percintaan. Identitas pasangannya misterius. Jangan-jangan orang itu adalah Wen Pei An? Apakah Wen Pei An yang memutuskan Qixing? Dan Qixing masih belum bisa move on darinya? Ini titik tembusnya. Rencananya ditulis dengan sangat baik. Tapi maaf, saat ini aku belum mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sihai. Tidak apa-apa. Aku ingin bertanya dengan lancang. Apa hubunganmu dengan orang di wallpaper ponsel ini? Kamu tidak tahu hubungan antara kami? Mantan pacar. Sudah putus tapi wallpapernya belum diganti, berarti kamu masih punya perasaan padanya. Kalau begitu, aku pikir aku bisa mencoba membantumu memperbaiki hubungan antara kalian berdua. Jika kamu membutuhkannya. Lalu apa hubunganmu dengannya? Aku partner bisnisnya. Kamu yakin bisa? Semua tergantung usaha. Aku yakin tidak ada pria yang bisa menolak gadis secantik dan sebaik kamu. Maaf. Terima kasih. Kerjasama yang menyenangkan. Aku juga Little Star. Kerja sama apa? Ya, bos. Apa yang kalian bicarakan tadi? Aku tidak dengar jelas. Si kepiting pasti sudah memprediksi langkahku. Dia sengaja mendahului untuk menggagalkan kerjasama kita. Aku mewakili semua Little Star untuk melihat Qixing. Bos, kenapa kamu juga di sini? Urusan direktur, jangan terlalu ikut campur. Kalau tidak ada urusan, silakan pergi dulu. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian bersaudara. Bagus, sukses. Qixing berhasil menembak pertama di Sihai. Sampai jumpa, bos. Tentang ini, apakah yang dulu kamu ceritakan padaku? Pacaran palsu Wen Pei An? Ya, tak kesangkut ya baju gigi. Ayah bilang, asal Wen Pei An pacaran, maka dia bisa mengambil alih Sihai. Jadi dia meminta Sintong menjadi pacarnya, tapi sekarang Sintong bekerja di Sihai. Dan dia selalu mengira aku adalah direktur. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Mengerti tapi sepertinya tidak mengerti. Aku hanya merasa mereka berdua cukup cocok. Kalau begitu, kamu benar-benar mau jadi tamu undangan? Aku tidak hanya jadi tamu undangan. Aku juga akan membuatnya memperbaiki hubungan antara aku dan Wen Pei An. Apa maksudmu? Dia mengira aku adalah mantan pacar Wen Pei An. Tidak mungkin. Kenapa? Marah? Situasi sudah cukup kacau, kamu malah menambah masalah. Jangan marah dong. Kenapa marah-marah? Sudah berapa lama kamu tidak bertemu aku? Cium aku. Kakakku belum tahu hubungan kita, kan? Sekarang dia hanya memikirkan perusahaannya dan dirinya sendiri. Dan Tong, aku seperti udara yang tidak terlihat. Aku tidak sabar melihat reaksinya saat tahu kita bersama. Jangan, aku tidak sabar. Dia pasti akan marah besar. Suami jelek pun harus ketemu kakak ipar. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Cepat pergi.
cepat ke sini. Hari ini ada apa? Wah, banyak sekali makanannya. Aku ingin minta tolong kecil. Dari awal ku bilang, tolak semua syuting. Bukan soal syuting. Aku minggu depan ada ujian sertifikasi psikologi, khusus bagian hipnosis. Aku masih kurang, jadi ku mau minta bantuanmu. Jadi kelinci percobaan ya? Kelinci percobaan yang gak perlu dipukul kepala. Sekarang bayangkan, kamu sedang berada di pantai. Angin laut menyentuh lembut pipimu. Sinar matahari yang hangat menyinari wajahmu. Kamu merasa sangat nyaman. Sekarang, bisa cerita tentang mantan pacarmu? Aku gak ngerti maksudmu. Di dalam hatimu, apa masih memikirkannya? Gak tahu. Dasar mulutnya keras banget. Coba cara lain. Kamu pernah punya momen berdua yang tak terlupakan? Brengsek. Bosmu itu, si keparat. Kamu, apa gak ingin momen indah ini selesai begitu saja? Setelah kerjasama berakhir, putus dengan damai. Lalu gak pernah kontak lagi selamanya. Kerjasama yang menyenangkan. Kamu mencintainya, benar kan? Cinta. Kamu ingin teruskan dengannya? Ingin. Kalian masih saling mencintai, tapi gak ada yang mau mengalah. Terkadang, satu putaran badan bisa jadi selamanya. Karena kalian berdua saling suka. Aku akan bantu mempertemukan kalian. Sekarang perlahan buka matamu. Gimana rasanya? Kapan aku tertidur? Makasih kerjasamanya. Ayo bangun, kita makan. Besok hari kencan. Jangan lupa luangin waktunya ya. Ayahmu masih nggak percaya ya? Masa iya dia gampang percaya? Sebenarnya udah nggak ada yang ngawasin kita lagi. Cuma, pengen aja kamu kencan aja. Kebetulan ini kesempatan bagus. Pagi. Hari ini mau kencan naik ini? Jalan-jalan naik sepeda, yuk. Masa sih? Halo, X Tong. Kebetulan banget, ketemu kamu di sini. lama nggak ketemu. Kamu? Kissing udah setuju buat kerja sama kita. Dia sekarang udah mutusin buat jadi bintang tamu di siaran langsung si Hai. Bukannya CEO bilang. Udah deh, jangan pedulin si brengsek itu.
Aku punya rencanaku sendiri. Kalian berdua. Kita berdua. Nggak kenal. Kita berdua kan udah kenal lama. Lama nggak ketemu, badan masih terjaga ya. Payudara masih gede juga. Marah-marah apaan sih? Kalian lagi kencan ya? Bukan. Perkenalkan, ini pacarku. Sintong. Nggak perlu pakai aku buat bikin mantan pacarmu kesel. Apalagi aku ini siapa, bisa bikin Kissing kesel. Kita lagi kencan, jadi. Kan kita semua udah kenal, mending main bareng aja. Iya, sekalian kita bisa ngobrol-ngobrol. Eyo, Ngobrol-ngobrol yang seru ya. Kamu, Apa? kamu tahu kan hubungan dia sama CEO? Tahu dong, dia kan adiknya CEO. Iya, terus kamu ngapain main drama gini? Aku harap kalian bisa rujuk lagi. Apaan sih? Rujuk apaan? Waktu dihipnotis, kamu ngomong apa aja sih? Aku bilang apa? Kamu bilang, kamu masih mencintainya. Aku mencintainya. Aku lihat di sana cukup bagus. Aku akan merekam beberapa materi video di Ari. pacarmu cantik ya? Sebenarnya apa tujuanmu datang hari ini? Aku dengar, ayah bilang, kalau kamu tidak pacaran, kamu tidak bisa mengambil alih perusahaan. Jadi kamu baru pacaran? Kalian berdua tidak mungkin palsu kan? Ada hubungannya denganmu apa? Aku khawatir denganmu. Kenapa kamu marah padaku? Aku sebagai adik, peduli dengan urusan pernikahan kakak. Kenapa? Aku peringatkan kamu dulu. Jangan main-main dengan niat jahat padaku. Kakak, Keduanya sungguh cocok sekali. bagaimana mungkin aku punya niat jahat? Apa aku harus langsung bilang ke ayah? Kamu sedang menipunya? Adik, kamu kenapa? Aku belum menyelesaikan PR. Sayang, Ambil punyaku. lalu kamu bagaimana, Kak? Tidak apa-apa. Wenpeian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Yang terhormat Ibu Xiaoyan, halo. Aku Wen Peian dari kelas tinggi. Aku sudah meneliti dengan seksama situasi kedua keluarga kita, dan berpendapat bahwa kamu adalah calon pasangan terbaik untukku di masa depan. Oleh karena itu, aku ingin berdiskusi denganmu tentang perjodohan. Kenapa tadi kamu melakukan itu? Aku hanya ingin membantumu. Wenpeian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Bisakah kamu bantu menyampaikan surat ini untuk kakakmu? Pesa. Surat balasan Wen Peian untukmu. Terima kasih. Kissing. Kenapa kamu sembarangan membalas surat orang? Kakak, aku merasa hal seperti ini bisa mengganggu belajarmu. Jadi aku bicara agak keras. Kamu tidak bisa. Kamu akan memarahiku karena dia? Wenpeian, panggil orang tuamu ke sini.
Kamu sangat mengecewakanku. Sejak kecil, adikku yang tercinta selalu menggunakan cara yang sama, membuat kakaknya menjadi anak yang mengecewakan ayah. Sekarang, dia menatapku dengan tatapan yang sama. Aku tidak akan tertipu lagi oleh tatapannya. Aku sudah berencana untuk menikah, percaya atau tidak. Tidak perlu membuktikan apapun padamu. Kalau begitu, ini jadi aneh. Sebenarnya hari ini Sintong yang mengajakku datang. Dia mengira aku adalah mantan pacarmu. Untuk membuatku datang sebagai tamu. Dia berjanji akan mempertemukan kita kembali. Seperti Pyongyang Peka bersatu kembali. Kalau begitu aku tidak mengerti. Pacar kamu? Maksudnya APA? Apa demi perusahaan? Kamu sangat mulia. Kamu terlihat agak sedih. Dia mendorongmu ke orang lain, menyakiti harga dirimu. Jangan-jangan dia hanya pura-pura. Kamu benar-benar melakukannya, ya, Kak? Kamu tahu ini salah paham, kenapa masih datang? Aku tidak bisa menjelaskan kesalahpahaman ini. Aku terpaksa datang saja. Kalau tidak, kamu akan sulit. Lagi pula, aku hanya ingin bertemu denganmu. Kamu tidak akan melaporkan ini ke ayah, kan? Kakak, aku sudah besar. Aku akan merebut kembali dengan cara yang terhormat. Semua yang seharusnya menjadi milikku. Apa maksudmu? Hak mengelola perusahaan. Jangan main-main. Apa maksudmu aku main-main? Kenapa kalian laki-laki yang punya ambisi disebut punya cita-cita, kami perempuan disebut main-main? Kenapa? Ayah sudah bilang baik. Sintong. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, cuma terkilir sedikit. Aku lihat. Tidak apa-apa, aku sering terkilir. Aku beri. Terima kasih. Hei Tai. Aku sudah bilang. Kissing masih di sini. Turunkan aku. Tunggu aku bawa motor, tunggu aku. Kissing. Duduk. Maaf ya, ganggu kalian berdua mengobrol. Tidak apa-apa, karena aku sudah tanda kontrak, bagaimanapun juga. Aku akan menjalankan kewajibanku. Menjadi tamu undangan. Berapa kali pun bisa. Kamu ini lebih baik dari yang kubayangkan. Aku pergi dulu. Dadah. Kissing mana? Kissing bilang, dia ada urusan duluan. Ayo, Aku bisa. pelan-pelan. Duduk yang benar. Ayo. Urusanku jangan kau pusingkan lagi. Oke? Kalau kamu benar-benar suka kissing, aku ada cara buat meyakinkan direktur. Kamu bisa apa? Jangan urusi. Pelan-pelan. Hari ini kita turunkan harga. Hari ini kita diundang ke kantor pusat Lines Dessert. Bisa dilihat di kedua sisi, penuh dengan kue kecil. Lines Dessert selalu jadi yang terbaik di industri. Lihat yang ini, mousse coklat hitam putih paling klasik.
Tak disangka Wen Pei An benar-benar berhasil meyakinkan Jia Lilue untuk kontrak Qixing. Sepertinya dia masih suka Qixing. Qixing masuk perusahaan, pasti dia senang. Aku harus cari kesempatan bilang. Aku ini direktur Sihai yang dia benci. Apapun reaksinya, aku harus lakukan ini. Lapisan mousse coklat putih manis asli. Paling bawah ada kue coklat lembut. Matanya kok terlihat sedih. Banyak kue hari ini, sayang tidak bisa dimakan. Ada apa, Qixing? Kamu baik-baik saja? Oh Ulu bereaksi berlebihan. Pasti sedang menutupiku. Masih pura-pura, jelas masih peduli Qixing. Tangan sakit? Memang sahabatku selama 8 tahun. Hubungan kakak adik ini sangat erat, aku tidak melihat ada masalah. Ada konflik keluarga kaya? Kalau tidak, kita ke rumah sakit dulu. Syuting hari ini bisa dibatalkan. Tidak apa-apa, hanya luka kecil, jangan tunda syuting. Tidak boleh. Bagaimana jika tulangnya retak? Oh Ulu sepertinya berlebihan. Tapi wajar, anak ini. Dari dulu tidak punya akting yang bagus. Ikatan darah lebih kuat dari air. Hanya terlihat saat keadaan sulit. Retak tulang, sangat serius. Tidak apa-apa, jangan berlebihan. Benar, Qixing sudah menandatangani kontrak dengan Sihai. Maka aku harus cepat-cepat membantunya menyelesaikan Wen Pei An. Kita lanjutkan syuting. Ayo lanjut. Ayo mulai syuting. Ayo. Mulai. Hari ini di live streamingku, tidak perlu 98. Hanya 68. Sinar matahari hari ini sangat cerah. Ya, Setiap tanaman di sini. Aku tahu semuanya. aku ingat dulu di sini adalah panti asuhan. Aku besar di sini. Tapi aku tidak menyangka akan syuting di sini hari ini. Jika dia tahu aku memilih tempat ini, pasti sangat tersentuh untuk jujur padamu. Aku sudah melakukan persiapan matang. Banyak tempat bagus tidak dipilih, malah ke sini. Efek syuting pasti akan berkurang. Kamu tahu, waktu kecil, aku sering melukis di tempat ini, dikelilingi bunga. Tidak menyangka. Hari ini juga sama. Semua dipenuhi bunga. Mana mungkin aku tidak riset dulu sebelum bertindak. Bunga-bunga ini sayang dibuang setelah syuting. Nanti dijual online, bisa dapat untung. Sekarang suasana sudah pas, waktunya juga matang. Seharusnya bisa memberitahunya. Kamu tahu, bunga itu namanya apa? Ini tidak sulit bagiku. Dalam mitologi Yunani kuno, Adonis adalah dewa cinta dan kecantikan, Aphrodite. Pemuda tampan yang dicintai. Dalam suatu perburuan, dia terluka oleh babi hutan hingga meninggal. Aphrodite meneteskan air mata dan darah yang berubah menjadi bunga ini. Karena itu, bunga ini juga melambangkan kecantikan dan cinta. Bukankah ini bunga peoni? Masih saja nakal. Aku pikir, dia pasti terpesona olehku. Sintong. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, sebenarnya. Aku tahu. Kamu tahu. Tentu saja aku tahu. Kapan kamu mengetahuinya? Aku sudah lama tahu. Ternyata kamu sudah lama tahu ya. Aku sudah lama tahu. Kamu masih menyukai Qixing. Ingin aku membantumu mengatakan hal baik. Kali ini kamu bisa meyakinkan si kecil untuk bekerja sama. Karena di dalam hatimu masih ada dia. Hanya.
Kamu hanya pura-pura kuat di luar, tapi seluruh tubuhmu. Hanya mulutmu ini. Bukan. Keras. Yang ingin kukatakan adalah, Selesai bekerja. aku adalah si kecil. Masih sakit? Sakit. Hubungan kakak adik ini jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Ada apa ini? Kalau kamu meniupnya, aku tidak akan sakit lagi. Apakah dua orang ini berakting terlalu berlebihan? Rasanya enak punya keluarga. Sudah cukup? Tidak cukup. Malam ini pulang dan bantu aku menghilangkan rasa sakit. Mereka berdua sedang berakting apa? Hubungan kakak adik ini terlalu baik, ya? Yari Chising. Seharusnya tidak ada masalah besar. Hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Kamu. Tidak ada yang ingin kamu katakan pada Kissing? Kamu sangat cantik hari ini. Terima kasih pujiannya. Rencana pengakuan hari ini gagal. Meskipun Wen Pei An masih agak canggung. Tapi ada kemajuan. Senang. Selesai kerja. Hari ini syuting berjalan lancar, selesai lebih awal. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Aku tidak ikut, aku sedang diet. Kalian saja yang makan banyak. Aku juga ada urusan nanti. Tidak ikut makan dengan kalian. Kenapa setiap kali memperlakukan orang lain begitu kasar? Aku lapar. Ayo makan. Dengan kemampuanmu, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kissing kami. Paket pasangan untuk 2 orang. Hari ini kalau foto dan upload di Little Red Book, diskon 40%. Kenapa harus pesan paket? Pesan biasa tidak bisa? Pesan biasa lebih mahal, kenapa kamu tidak bisa? Berpikir untuk kepentingan perusahaan? Aku belum tanya kamu. Bagaimana kamu bisa membujuk Jia Lilue untuk menandatangani kontrak dengan Kissing? Jia Lilue, dia sebenarnya bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak bilang apa-apa, langsung setuju. Sesederhana itu? Aku hanya menyampaikan pendapatku. Kepadanya saja. Kamu pikir di balik ini ada jebakan? Haruskah aku beritahu Kissing? Terserah kamu. Kissing hari ini terluka. Kamu sangat khawatir, aku bisa lihat. Kamu masih tidak bisa melepaskan perasaan antara kalian berdua. Jangan bicara. Aku mengerti. Aku tidak ingin membicarakannya. Lihatlah dirimu. Kamu harus belajar menghadapi hatimu sendiri, lari. Tidak menyelesaikan masalah. Yang harus kamu lakukan adalah menyatakan cintamu dengan berani. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Jangan-jangan kamu mau memakanku? Jangan khawatir. Besok, aku akan menjemput Kissing untukmu. Bicara saja tidak perlu bawa pisau. Awas aku laporkan ke polisi. Cantik banget. Yang ini juga bagus. Kamu kok datang? Kenapa? Kamu nggak senang aku datang? Aku yang mengundang Kissing. Hari ini ulang tahunku. Hari ini ulang tahunmu? Iya. Jadi, hari ini kalian berdua punya hak istimewa. Kalian pesan, aku yang masak. Bagaimana? Apa semua yang kami pesan bisa kamu masak? Tentu, belajar sambil masak. Ayo, mau makan apa?
Aku mikir dulu. Aku mau sayur daun talas. Tahu goreng pedas. I can kakap cookies. Jam or porcini. Satu lagi, yang dulu paling kita suka, kue renyah harum. Aku mau satu. Makanan ini cukup untuk kita bertiga, kan? Kamu yang ulang tahun, kamu yang berkuasa. Tadi kamu bilang kalian berdua suka makan apa namanya? Kue renyah harum. Resep kue renyah harum. Kamu cari resep sekarang? Iya. Belajar sekarang. Masak sekarang. Enak, kan? Aku orang jujur, hari ini atas nama ulang tahunku. Aku mengundang kalian ke sini supaya kalian bersatu lagi seperti dulu. Aku jelaskan dulu, aku dan dia. Kami berdua akan masuk. Tolong jangan salah paham. Kenapa? Kalau dia nggak mau mulai lagi gimana? Dia pura-pura. Kamu nggak tahu, kemarin di lokasi syuting. Dia lihat kamu terluka, lebih panik dari siapapun. Matanya itu. Siapapun bisa lihat. Beneran? Sintong, kamu sama sekali gak ngerti situasinya. Aku ngerti. Masa? Dengar dulu. Kalian berdua sekarang cuma nggak ada yang mau ambil langkah pertama. Dengar aku. Aku nggak mau lihat dua orang yang saling mencintai. Begitulah, terlewat. Terkadang kalau sudah terlewat, bisa jadi selamanya. Ayo. Kita minum, mabuk sampai puas. Tidak pulang kalau belum mabuk. Ini yang kalian suka? Pasti wangi. Makan banyak-banyak. Bersulang. Aku sudah mabuk. Soal kalian berdua, selesaikan sendiri. Aku tidak ikut campur. Aku duluan. Tidur. Sudah malam juga, cukup sampai di sini. Tidak boleh. Kamu harus lanjut. Lebih baik kamu berdua sampai pada suatu kesimpulan. Sintong, jangan manja. Sudah kulihat, kalian berdua sepertinya belum puas minum. Kalau kamu begitu, rasanya aku yang merusak suasananya. Ayo, ayo. Aku temani kalian minum sedikit lagi. Lihat saja kalian berdua bisa dapat kesimpulan apa. Jangan sia-siakan semua hidangan enak ini. Tak kusangka, kamu cukup sabar padanya. Ternyata tebakanku benar, Kak. Sepertinya kamu sudah terlalu dalam terjebak. Kami hanya kerja sama saja. Masih keras kepala. Tidakkah kamu ingin tahu, apakah Sintong suka padamu atau tidak? Mengapa dia tidak suka padaku? Sombong selain bau, tidak ada gunanya. Baik. Kalau begitu, coba jelaskan pendapatmu. Menurutku, Hari ini, di sini, di hari yang sangat penting ini, aku ingin bersama kalian berdua membentuk tim 3 orang. Untuk bersama-sama membahas rencana besar Sihai. Membahas bagaimana membantu Kising merebut kembali hak pengelolaan tertinggi Sihai. Ada pertanyaan? Silakan. Bosmu seburuk itu? Pertanyaan bagus. Bosku ini punya 3 kesalahan besar.
Ketiga, proposal yang kutulis dengan begadang. Katanya juga tidak ada data yang mendukung. Data itu penting banget. Kedua, orang seperti kita yang sejak kecil berjuang untuk hidup, sampai harus meninggalkan sekolah, apakah benar-benar tidak berguna? Apakah kita benar-benar kalah dari lulusan universitas ternama? Bisakah dia benar-benar melihat kemampuan kita? Dan yang paling penting, dia itu sempit hati. Kissing sebenarnya sangat berbakat. Dia takut kemampuan Kissing melebihi dirinya sendiri. Jadi tidak mau menandatangani kontrak dengan adik kandungnya sendiri. Hatinya benar-benar sekecil ini. Tidak bisa lebih besar lagi. Jadi, apakah ini adil? Kamu juga merasa tidak adil, kan? Ya.